Nah, gimana Mbak Reni? Mbak Kay kabarnya sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sana hujan terus nggak? Di Jogja lagi hujan nih. Sinyalnya naik turun. Ya, di sini juga hujan. Oke. Ini nih Mbak Reni kan kalau dilihat dari perjalanan kan usia komunitas ini kan hampir 25 tahun. Kita di tahun besok kita akan ulang tahun Perak nih ceritanya. Saya mau nanya-nanya nih sedikit tentang bagaimana peran ibu rumah tangga dan penggerak komunitas, terutama di Pendaki Indonesia. Mungkin Mbak Reni dulu bisa cerita, Pak. Kapan sih pertama bergabung komunitas ini dan kemudian ketemunya di mana pertama kali, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk saudara-saudaraku se-Indonesia. Awal masuk PI tahun 2013-2014 di acara Genering yang pelupa Genering yang berapa itu di Sukamantri. Terus itu dari situ sih awal mulanya aku ketemu sama orang-orang yang hebat, ketemu lagi yang sehobi, bisa berbagi ilmu di situ. Banyak sih jalanannya aku sama PI itu dari awal mulai sih Sukamantri sih tahun 2013-2014 aku awal masuk situ. Di situ aku kenal semua sama ya orang-orang hebat lah. Itu Gatnas kedua kalau nggak salah ya, Sukamantri itu. Iya kalau nggak salah sih iya. Soalnya ya, hadir semua sih, sepupu di situ kan hadir semua. Oke, iya nih. Kayaknya tua banget ya. Biar menghilangkan tua dan muda gitu ya. Tapi bagaimana teman-teman seperti itu. Kita balik ke Sumatera nih, ke Mbak Kay. Gimana kenalnya dengan komunitas ini dan kapan bergabungnya, Mbak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulu sama sih, nggak jauh beda kayak cerita Terehni itu sekitar tahun 2012 atau 2013 itu kan baru kenal gitu kan, yang belum paham benar. Nah, terus 2014 tuh baru ketemu Terehni tuh ya, ketemu Terehni dulu. Sempat nginep di rumah Tereni tuh sama kakak waktu itu. Rencananya mau itu ada kegiatan, jadi dia nginep di rumah Tereni. Itu ketemu lagi sampai sekarang akhirnya bisa jadi kayak gini. Bisa seru-seruan bareng. Itu awalnya. Nah, iya, benar. Kita kayak bisa nyebrang ke luar pulau itu kan kayaknya susah kan ya, apalagi cewek kan. Takutnya ada di sana kan gimana nggak punya kenalan gitu kan, apalagi orang tua kan. Orang tua tuh nggak nyuruh. Makanya waktu itu pertama kali nyebrang itu ditemenin sama kakak. Di tempatnya Tereni. Terus ketemu sama Kang Budi gitu di rumahnya apa. Iya, pertama kali kenal sama foundernya itu sama Kang Budi. Berarti biar nggak hilang ya, dijagain. Emang pada waktu
komunikasi masih agak sulit lah. Itu tidak sekarang Ah, kemana-mana ah, terhubung. iya, jadi ah, dibilang di ada waktu itu, jadi cuma beberapa orang aja sampai sekarang. Ya, Kenalnya banyak ya. Gitu sedikit awal mula kenal di Indonesia. betul. Ini dari ruang Zoom juga saya udah mulai melihat banyak yang hadir nih. Ada yang dari Flores Timur nih. Dari timur-timur, Indonesia Timur sudah pada masuk nih. Yang di barat juga pada sudah masuk dan bergabung semuanya. Nah, Kak Reni sama, saya sebut Kak aja ya, biar kita seumuran. Kak Reni dan Kak Kay. Gitu. Ya. Apa sih pengalaman yang paling seru gitu? Yang paling Kak seru Reni dulu deh. gimana sih pengalamannya? Iya, dari yang muda dulu, dari yang muda, dari Kak Reni, betul. Aku tuh pengalamannya yang paling seru waktu ada tamu dari Palembang, terus kita harus bawa dia ke Gunung Gede, terus aku harus jemput, ya kan? Kenangan sih itu, kenangan perjalanan itu. Harus kita ngalamin yang pingsan ya, waktu yang pingsan kita tetap harus sama abangnya itu kan tamu, udah kita bener-bener harus apa itu tuh bener-bener gimana caranya biar sama yang lain tuh sampai ke puncak. Tapi kayaknya waktu itu ada yang kejadian hipo lah waktu itu. Akhirnya kita bagi tugas lah, separuh ngantar tamu, separuh yang pengurus yang kena hipo itu waktu itu. Itu sih pengalamannya, hujan-hujan, yang jatuh. Pokoknya seru deh, pokoknya seru. Ini silakanlah beromantisme dulu gitu kan. Jadi Teh Reni sama Mbak Kay silakanlah ngomong dulu tuh romantismenya kayak gimana tuh, silakan. Ya, kita ini sama-sama orang gitu ya, orang gitu. Kenal gitu kan, rombongan kayak rombongan naik gunung gitu kan. Iya. Turunnya enggak yang kita enam itu yang pakai jas hujan itu semua, yang akhirnya dinamai Iya. Yang lucunya tuh 6 orang turun, yang lain orang tuh tenda dan tendanya gak kepake duluan gitu. Iya, buka tenda, benar. Itu aku nih sama-sama sama Kike ini orang Palembang nih, Kang. Iya, bicara bahasa Palembang lah, kayak gimana lah? Apa yang lain? Selamat malam bahasa Palembang kayak gimana? Aku lah lupa. Oh, gitu. Oke, bahasa Palembang. Aku nggak baca lagi bahasa Palembang ini. Nggak bisa. Nggak bisa ngomong bahasa Palembang. Ya. Iyo, nggak baca aku lagi. Lupa aku nih. Lalu baiklah. Iya, lupa baik. Baik lagi aja. Iya, udah lama aku di rantau. Kira baik lagi aja. Ke bahasa Indonesia, biar pada wah. Paham ya. Ada sih. Ya. Yang lainnya ini. Sekarang tanyanya ke yang lebih tua dulu nih, Mbak Kay gitu kan. Kita balik aja nih. Kan waktu itu kan masih istilahnya masih sendirian. Sekarang kan sudah berkeluarga. Nah, gimana tuh atur waktunya tuh? Menyediakan waktu antara keluarga dan komunitas. Kayak gimana, Mbak? Aku ya? Katakan ini nih. Iya.
Iya, Mbak Kay dulu Oke. aja, yang lebih tua. Aku, oke. Aduh, jangan begitu. Iya, kalau dulu kan Siapa yang muda emak? istri itu masih bebas ya. Kebetulan suami kan juga dari lingkungan seperti itu dan mendukung sih. Paling bagi waktunya ya umpamanya waktunya masak ya masak. Sekarang Oke. apa tuh di admin juga udah orang-orangnya banyak kan, jadi pekerjaan sudah agak ringan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. membagi waktu jadi bisa hanya cuma di rumah aja, benar-benar yang ibu rumah tangga punya melihat komunitas di saat pekerjaan udah selesai semua sambil Oke. patroli. Oke. Hantu Gitu. timeline, betul. Patroli di room. Kalau Mak Reni gimana, Mak? Ceritanya, Mak. Ngebagi waktunya kayak gimana, Mak? Kalau aku sih karena dari awal ya, maksudnya bapak itu juga seorang pendaki, terus punya suami seorang sama-sama pendaki juga, gitu penjalan. Jadi untuk waktunya ya itu utama keluarga selesai baru kita untuk kegiatan yang lain, terutama untuk pendakian itu ya karena suami sama orang tua mendukung, anak-anak mendukung, ya jadi bagi waktunya penting urusan rumah tangga kelar kita ke yang lain gitu. Dan sekalian Itu diajak waktu semua sih, ya, kan? pada waktu dulu pernah. Betul. Trik-triknya gimana sih kalau misalnya ternyata jadwalnya bentrok nih? Ada kebutuhan keluarga dan ada kebutuhan untuk ngumpul bareng komunitas. Kalau itu sih aku pernah sih ngalamin, tapi balik lagi ke akunya, lebih mentingin keluarga, apa kedua-duanya itu penting bagi aku kan, karena aku hobi kan. Ya. Jadi orang tua silakan mau pilih yang mana, keluarga atau itu juga sama keluarga juga kan, sama-sama keluarga. Ya udah, aku pilih yang hobi aku, karena di situ kan sudah ada adik, saudara. Kalau kata suami, ya udah tergantung kamunya gitu, mana yang baik gitu aja. Kan dua-duanya baik, mana yang lebih diperlukan gitu. Di sini kan lebih, maksudnya nggak terlalu yang urgent banget sih. Ya udah aku pilih yang keluarga yang ini yang lain gitu Kang. Berarti ada mendukung keluarga asik nih. Iya. Semua mendukung. Jadi apa-apa mendukung. Enak sih kalau ada dukungan. Mbak kayaknya mau ngomong. Ingat nggak? Apa? Mau ngomong tentang itu loh. Gimana ngebagi waktu dan dukungan keluarga itu? Kayak gimana sih? Waktu sendirian sama sudah berkeluarga itu ada perbedaan nggak sih? Iya sih, ya kalau umpamanya ini mau kayak ngumpul-ngumpul gitu kan, sama ya, ada umpamanya ada kegiatan gitu kan. Kalau umpamanya suami bisa ikut, ya diajak gitu kan. Ya. Tapi seandainya emang dia lagi kerja, ya paling cuma minta izin, dibolehin apa enggak. Tapi kalau bisa dia ngikut. Iya, bener. Biar aman Soalnya semuanya. Kan kerjanya kadang masuk malam. Iya, biar aman nih. Aman semua. Pegel ada yang mijitin gitu kan. Aman semua itu, Mbak. Iya nih. Pokoknya selagi itu kegiatannya positif nggak masalah sih. Oke, ini kita dulu nih Mbak Reni, gimana Mbak Reni? Ya. Mau nanya dong, itu ingat nggak waktu yang di Klangon itu, aku menang, Kang Ibu, aku apa yang kayak
jaringan itu loh, apa namanya itu? Aku lupa yang jaringan, Kan yang lomba itu loh. Apa sih? jaringan. Apa sih yang kayak ring ikan gitu loh? Tahu apa yang namanya itu? Jari-jari. Pokoknya apa website apa ya? Apa tuh namanya? Jaring ikan. Iya kayak jaring Kayak ikan, pas aku buka, jaring aku ikan. mana bisa kayaknya. Jaring ikan tuh apa sih namanya? Namanya. Ingat nggak kan kita lomba itu sama aku di Kelangon, Jatnet Gangon. Panggil boy song sih. Itu waktu saya itu Mbak gitu. Oh iya lupa ya. Kebanyakan. Aku udah tua sih jadi lupa. Iya. Apa ya? Nah itu ibuku ikut itu. Ya, Ibuku ikut, makanya Iya. itu. Iya kan yang sekeluarga itu kan jaring-jaring apa ya? Iya. Dulu banyak banget tuh Tahu teman-teman jaring-jaring Jogja itu tuh. Ya, untuk hadiahnya Apa ya? banyak. Makanya aku juga nggak ngerti apa. Terus kepake nggak akhirnya itu? Iya. Kepake sama adik kepake. Karena aku nggak ngerti, adik yang minta buat adik sih itu. Oh oke. Hmm. Itu nggak tahu tuh asli tuh waktu itu hadiah banyak banget, nggak sempet ngebukain juga apalah gitu kan. Iya. Kayaknya heboh deh itu Aku penjaring-jaring Tapi tuh terus heboh kayaknya. punya kenangan. Terus. Mana Mbak Aku juga Kay? di Kelangon itu. Iya, dulu punya cerita waktu nggak nanti Kelangon itu ya, nggak hadir. Jadi kan waktu Gatnas di itu kan ya udah jauh-jauh hari udah pesen tiket kereta kan, udah beli kereta api dari Senen itu tahu seminggu sebelum berangkat itu temen deket itu nikah. Jadi katanya kalau nggak datang awas ya katanya gitu. Ya padahal aku mau ke ini, aku bilang mau ke Jogja kan. Tapi berhubung itu teman dekat jadi ya sudah, terus di banget tuh nggak datang, padahal udah berapa kali itu kan udah ngarep-ngarep banget tuh di Gatnas PI itu bisa hadir itu. Betul. Nanti pun hangus. Iya, ya emang itu jadi pilihan yang sangat berat. Kesampean pasti Bandung. Benar. Tapi di Jogja sempat ketemu juga kesalah dulu itu. Iya sempat ketemu waktu di mana ya? Aku abis dari mana? Jungle Camp itu, acara Jungle Camp kok. Gitu. Pas di Kebumen bukan sih? Ya. Bukan ya? Pas ini pas ulang tahun Jogja yang pertama itu kita ketemu. Iya, yang di Kaliurang. Di situ. Milan, acaranya Milan. Iya. Yang ulang tahun Jogja itu datang itu. Itu pertama sekali bisa ketemu sesama member komunitas yang besar itu, pengalaman pertama itu benar-benar bisa ini yang selama ini ketemu di dunia maya, akhirnya bisa ketemu benar-benar. Dan biasanya kan kalau kita suruh ngomong langsung kayak gini kan malu kan, karena biasanya kita kan cuma mengandalkan kekuatan tangan dan jari untuk mengetik, tidak menggunakan mulut. Iya benar. Iya. Ya, generasi saat ini. Kalau di Palembang sana, adik-adiknya masih suka nyamperin nggak, Mbak? Ngobrol-ngobrol gitu, diajakin bahas apa adik-adiknya? Apa? Diajakin ngobrol sama adik-adiknya, penerus komunitas gitu? Masih, kadang-kadang ada yang WA soal PI juga kan, yang dari soal nanya-nanya itu masih, yang dari Jogja juga masih sering, dari berbagai komit lah, masih ada komunikasi via WA.
betul. Mbak Kay kan admin pusat gitu ya. Beda sama Mbak Reni yang lebih tua gitu kan, pernah menjabat sebelumnya gitu kan. Heeh. Sama juga, sama-sama admin juga, sering dicurhatin. Gimana sih yang paling asik? Boleh dong cerita curhat-curhatan yang paling asik, teman-teman bertanya apa tuh Mbak Reni, Mbak Kay? Pastilah itu kayak dulu ngomongnya nggak cuma pergerakan di PI itu, kalau perempuan tuh biasanya udah pada ngomongin apa gitu kan. Biasalah perempuan banyak yang diomongin daripada laki-laki. Gimana? Apa ya yang kita suka? Ayo kayak dulu kayak. Apa? Paling sering dicurhatin kayak gimana? Dicurhatin kayak gimana sama yang lain? Paling sih masalah di Korwil ya. Saya sih di masalah di Korwil sih kan. Tapi sih mereka setelah curhat kayak masalah Korwil ya, satu masalah di dalam rumah Korwil itu sendiri. Paling itu yang ini. Tapi setelah itu sih selesai. Paling itu sih. Terus dia mau bikin mesenden PI gimana minta persetujuan dulu. Paling itu. Apa benar dalam setahun itu kita boleh 2 bikin mesenden PI? Iya, emang benar itu 2 kali bolehnya. Gitu. Paling itu sih kalau bukan aku. 2 biji ya? Iya. Betul. Nah, 2 kali. 2 paling kali. itu sih kan. Hampir sama. Oh ya, teman-teman yang mau nanya silahkan loh untuk nanti bertanya, mengetikkan di link Zoom atau enggak di mana? Di live Facebook kayaknya. Teman-teman juga pada live di sana. Jangan khawatir, nanti kita akan kedatangan lagi nih 2 orang. Ada yang dari Bandung dan juga dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Kupang. Itu usianya lebih muda lagi. Jadi kita panggilkan dulu yang masih belia di awal, kemudian agak muda di bagian belakang. Kayak gitu. Ya, oke. Yang muda itu semangatnya tinggi loh. Lebih tinggi semangatnya dia. Iya. Ini dari Mas Riko nih ada pertanyaan nih. PI Jakarta, Bang Riko nih. Kenapa merchandise hanya boleh t-shirt atau pin atau ganci saja? Jadi kenapa merchandise itu hanya boleh t-shirt, pin, atau ganci, gantungan kunci saja? Saya putus-putus Kang Iboy. Iya, jadi ini kayak yang saya ulangi lagi. Putus-putus. Yang pilihannya itu loh, pilihan merchandise itu kok cuma baju, t-shirt, atau gantungan kunci, atau pin. Kenapa kebanyakan yang seperti itu gitu? Karena udah gimana ya? Udah aturan dari admin pusat yang memberikan aturan seperti itu. Kalau untuk yang lain, yang membuat ofisialnya itu ya ofisial PI itu ya admin pusat yang megang. Tapi kalau untuk korwil gitu, buat yang lain itu ya 2 tetap gitu, nggak bisa yang lain nggak bisa. Karena udah aturan yang tertulis, nggak bisa diganggu gugat lagi kalau itu. Oke, jadi saat ini tuh barusan boleh istilahnya itu kayak ya, gitu. Apa? Iya, 3 aja. Kalau mengusulkan mungkin bisa kali ya dirembuk gitu kan, nanti diatur lagi mekanismenya kayak gimana. Nanti Ya, ketemunya bisa. dengan pengaturan tuh.
Kayak misalnya, oh kami ingin bikin ini, ya sudah, nanti tanggung jawabnya nggak di Korwil tapi di admin pusat gitu misalnya kayak gitu. Apalagi sekarang lagi pada mau bikin hoodie nih, tanggal 25 nih pendaftaran terakhir yang mau ingin hoodie-nya pendaki Indonesia. Oke, ini ternyata waktu sudah hampir habis nih. Ada pesan nggak? Pesan untuk anak-anak muda sekarang dari Mbak Kay dan dari Mbak Reni seperti apa? Untuk komunitas ya, untuk PI, pesannya apa ya? Sekarang kan PI itu kan udah dibilang udah makin luas ya jangkauannya. Lagi sekarang udah kayak apa? Teknologi kan juga udah mulai masuk tuh di komunitas kita. Jadi berharap aja ke depannya juga PI makin bagus, nggak banyak lagi apa tuh kayak masalah-masalah yang kayak dulu tuh yang rame kalau di grup gitu kan, bakal damai-damai ya. Biar adminnya nggak banyak yang naik darah ntar. Hipertensi adminnya, betul. Curhat. Kalau aku gitu sih, aja. Kalau aku sih gimana untuk perempuan ya, karena ini tanggal 22, khususnya untuk perempuan dan ibu-ibu, adik-adik yang perempuan, mereka itu luar biasa. Aku cuma berharap mereka luar biasa dan ya tetap menjaga kekompakan, solid, persaudaraannya. Tetap solid. Persaudaraannya kompak selalu, menjaga persaudaraannya tetap. Jangan lupa silaturahmi, jangan sampai putus walaupun berseberangan dengan pulau. Gitu. Oke. Jauh di mata, dekat di handphone gitu ya. Perempuan pasti bisa. Ya. Kalau handphonenya benar. Betul. Aku minta rembetan nih, Kang. Mau dirembet nih. Bisa. Oke. Nanti sama Kang Budi tuh untuk urusan rembes-merembes. Gitu. Terima kasih atas waktunya, sangat asik juga pesannya untuk generasi muda, terutama perempuan-perempuan pendaki yang dimana bisa membagi waktu antara pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan juga mengatur waktu untuk komunitas. Sampai berjumpa kemudian, semoga tahun depan kita bisa berkumpul di Jawa Tengah untuk mengadakan gathering nasional yang ke-7. Dan nanti kita nantikan perkembangannya melalui grup Facebook. Gitu. Terima kasih ya waktunya ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Boy. Mbak Kay. Kita Reni. Kita nanti akan menuju lagi ke Bandung dan ke Kupang. Di sana sudah juga koordinator wilayah untuk Kupang, Mbak Jessi, dan juga ada pegiat yang cukup aktif dari Bandung, ada Mbak Ipe. Gitu. Nanti akan mereka masuk satu persatu. Tadi kita sudah mendengarkan kisah bagaimana orang-orang pada waktu itu di 2000, kisahnya hampir bersamaan di 2013-2014, dan ternyata mereka punya romantisme yang sangat asik. Sudah ya hampir 8 tahun, dan kemudian mereka masih ingat juga tuh pernah ngapain aja di mana. Gitu. Kita sambil menantikan berikutnya Mbak Ipe itu dia pegiat yang cukup aktif dan dia juga seorang ibu rumah tangga juga. Nah, tapi kita lebih banyak mana mereka berperan sebagai wanita pekerja
dan juga penggerak di komunitas. Sambil nunggu mereka datang, saya kasih bocoran sedikit nih, bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan dalam pendaki Indonesia untuk melakukan pergerakan, baik menjadi admin, ataupun menjadi core wheel, ataupun menjadi pegiat yang aktif, yang mengusulkan berbagai macam kegiatan. Silahkan bisa bergabung, dan juga tetap jaga semangat, kekompakan, apalagi sekarang di Hari Ibu. Nah, kita coba nih, saya sapa Mbak Jessi. Gimana Mbak Jessi? Sudah bisa bergabung Mbak Jessi? Halo Mbak Jessi. Halo, halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan baik di sana? Jelas, jelas suaranya jelas. Oke. Ada gangguan di ruang kontrol studio. Di sana ternyata sedang aliran listrik, lampunya mati. Jadi kita pindah langsung ke Zoom. Di sini sudah ada Kak Jessi, dan kemudian ketemu lagi dengan Mbak Ipe. Semoga sudah bisa masuk di Zoom. Saya coba lihat dulu apakah mereka sudah masuk semuanya. Chatnya bentar. Oke, wow. Ternyata belum pada masuk. Saya coba panggil. Oke.
sekarang sedang pada masuk. Oke, halo Mbak Jesi, Mbak Ipe, sudah bisa masuk kah? Belum ada yang masuk, Kang. Belum ada, ya ampun. Tadi pada pindah sih, mereka sudah. Sebentar. Tenis saja ada tenis satu, Kang. Ya, gimana? Ada Tadi kok mau ada nanya apa nih tadi? Yang tadi belum dikejawab soalnya, Kang. Oh iya iya, itu kenapa cuma ganci aja gitu kan? Sama nanti sepertinya bisa kita usulkan nanti teman-teman ke admin. Nah, gunakan waktu yang enak buat berdiskusi. Apalagi kan jaraknya deket tuh, bisa enak-enak aja. Karena kan sebetulnya ada di peraturan itu ada dua loh. Kita ada yang namanya kebijakan sama ada yang namanya peraturan. Nah, kebijakan itu tentu kan harapannya bisa beriringan dengan waktu. Kayak gitu. Jadi kasih-kasih aja nanti. Gitu. Nah, Mbak Jesi udah masuk nih di sini nih. Oke, gitu dulu ya, Mas Riko. Siap, Kang. Selamat malam Mbak Jesi, gimana kabarnya Kupang? Halo Mbak Jesi. Iya, halo Kak Nah, Niboy. Nah, oke, terang banget sekarang. ya harus Gitu. cerah dong. Betul. Di Bogor lagi mati lampu gara-gara hujan. Oke, jadi gini nih. Gimana kabarnya Mbak di sana? Teman-teman bergeraknya lagi donasi. Ya, kabarnya baik semua. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya baik. Dan teman-teman di Kupang juga pada lagi semangat-semangatnya sih. Oke. Gini, kita ngomongin di sini dengan Mbak Jesi dan Mbak Ipe itu adalah tentang berbagi peran sebagai perempuan pekerja dan penggerak komunitas. Masih sama, kapan sih Mbak Jesi akhirnya bisa bergabung dengan komunitas PI dan tahun berapa? Aku duluan nih atau Mbak Ipe nih? Mbak Jesi dulu, Mbak Ipe lagi gangguan sinyal nih, dia belum bisa masuk nih dari tadi. Oh alah. Jadi kalau aku sih gabung PI, kenal dulu nih, tahu PI itu waktu pendakian Gunung Semeru 2016. Itu taunya tuh dari Bang, siapa nih? Lupa, Bang Hendra. Kalau nggak salah PI Jakarta Raya. Jadi pas di Rakum tuh kita kan barengan. Jadi Mbak diajakin dong Mbak gabung PI gitu. PI kan belum tahu nih, gabung pendaki Indonesia aja. Terus nanya kan, kita ngobrol dulu. Yeah. Ngobrol dari mana, dari Kupang. Stay-nya waktu itu kan aku stay-nya di Bali tuh. Jadi ya coba nanti buka di Facebook, di fanspage pendaki Indonesia. Nanti tanya di Bali udah ada belum? Kalau belum ada ya udah bangun koril di sana. Ya udah pas balik sampai di Bali, cari dah di Facebook tuh. Cari di Facebook. Terus aku masukkan ke grup pendaki Indonesia di Facebook. Masuk typing dah tuh, typing. Ada nggak di sini PI Bali? Udah tahu banyak sebenarnya dari Bang Hendra. Jadi antusias banget sih gabung sama PI. Ya udah,
gabung di grup terus sama Bang Gus Katos. Waktu itu Bang Gus tuh Korwil PI Bali. Nah, waktu itu kebetulan PI Bali lagi vakum tuh, nggak ada anggotanya tapi belum lagi vakum. Jadi aku sama Bang Boy itu ya udah kita gerakin lagi gabung di PI Bali. Sebelum ke PI Kupang gabung dulu sama PI Bali 2016 itu. Terus 2017 baru pindah ke Kupang, kan habis dari Bali tuh pindah ke Kupang. Baru kita koordinasi lagi sama Kang Budi sama para admin pusat. Ya udah kita bangun dah PI Kupang. Sampai sekarang. Dan paling seru juga tuh kalau ngelihat pergerakannya di Kupang relatif aktif berkegiatan di akhir-akhir ini. Tuh. Kenapa sih ingin Kang Ibo suaranya putus-putus. Oke. Nah, gini aja. Ya iya. Oke, maaf nih nggak bisa share video itu. Masih nggak ada suaranya loh. Apa jaringanku yang error? Ke Kupang. Ya, jaringanku aja, jaringanku. Jelas nih. Ya udah jelas Kang Ibo. Jelas nggak? Ya jelas. Pertanyaannya, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dan juga gerakan di Suaranya putus-putus Kang Iboy. Sebentar, saya ketik mungkin Siap. ya, saya ketik ya. Boleh. Gimana caranya ngebagi waktu? Jadi cara aku bagi waktu pekerjaan sama komunitas ya gimana sih bagi waktunya tuh pokoknya pas ada kayak momen-momen kan kita korwil nih, kita kebetulan di Kupang tuh ada 3 korwil. Ada Bang Boy, Bang Amir sama aku. Jadi aku tuh lebih fokusnya tuh ke aksi sosial. Jadi yang lebih ke masyarakat. Kalau Bang Amir kan sibuk kerja, jadi dia cuman jadi Bang Amir tuh cuman ikut aja gitu. Jadi yang penting kita tuh bertiga koordinasi. Nah kalau Bang Boy sendiri, Bang Boy itu lebih ke giat alam. Jadi dia untuk survive-nya itu untuk Bang Boy. Nah jadi cara bagi waktunya aku sih, kalau kerja ya kerja. Kalau Bang Ali Said cara di Kalimantan Timur kurang jelas ya. Jadi kalau waktunya untuk komunitas ya untuk komunitas gitu. Dengar nggak Kak Ibu? Jelas suaranya Mbak Jessi. Ya. Ya kayak gitu aja sih. Yang penting pinter-pinter memanage waktu sama koordinasi ya. Yang paling penting itu kan komunikasi nih. Kalau memang kayak sekarang kita penggalangan dana sama pekerjaan, kebetulan sekarang aku lebih banyaknya tuh freelance sama usaha sendiri, jadi aku ngatur waktunya sendiri. Kalau aku mau dagang ya udah dagang, pas mau galang dana ya galang dana gitu. Jadi pinter-pinter memanage waktu aja sih. Ngomongin tentang bergabung, berbagi waktu, kalau keluarga ngizinin apa enggak, Mbak, bergabung di komunitas ini? Puji Tuhan
Alhamdulillah sih keluarga support, papa support, mama support, semuanya support. Jadi selagi kegiatan aku tuh yang positif pasti disupport. Jadi yang nggak ada masalah sama keluarga, keluarga selalu support. Suara Kang Iboy nyalain. Di sebelah saya rame banget, Tanya dong. Ngomong-ngomong, tar dulu. Di Kupang ada berapa orang sih sekarang, Mbak? Teman-teman di sana yang bergerak? Kita di Kupang itu kalau total secara keseluruhan sih 50-an orang sih, nggak tahu yang pastinya tuh berapa orang, tapi yang kita yang aktif itu kurang dari 20 orang lah yang bergerak. Yang sering aktif malah kurang dari 10 orang. Tapi ya kita 2 apa 3 orang aja yang ada, ya udah kita jalan. Yang penting tetap jalan aja. Kang Iboy suaranya itu mic-nya dinonaktifkan nggak kedengeran. Open mic dulu. Nah, itu iya nih agak repot. Tadi dari Bali ke Kupang, terus kemudian di sana aklamasi. Kegiatannya ngapain aja sih, Mbak, di Kupang, Mbak? Selain yang Kegiatan aksi PI. sosial gitu, kegiatan PI. Ya kegiatan PI itu di Kupang ya paling kita paling sering kopdar lah, kita paling sering kopdar. Jadi kopdar tuh pasti kan setiap bulannya tuh pasti ada kopdar. Nah kita kegiatannya kalau dari Bang Boy kan kita nih 3 korwil kan, Kang Ibo. Jadi dari Bang Boy sendiri tuh lebih ke survive. Jadi dia buat kegiatannya tuh untuk perkemahan, buat pendakian, buat susur gua, terus ya yang kayak gitu. Nah kalau aku lebih ke aksi sosialnya, jadi bersihin pantai. Terus kalau ada kayak sekarang bencana-bencana gitu, ya udah aku yang handle. Jadi udah bagi tugas aja sih kita korwil. Yang penting kita masing-masing korwil ya kita saling support aja, terus saling koordinasi. Nah, berarti itu kan sudah tadi asik banget tuh. Oke, kamu bagian penambahan skill. Satu lagi penambahan di aksi-aksi sosial gitu. Nah, kita akan coba lihat nih di teman-teman yang lain. Nah, apa sih yang Mbak Jessi rasakan ketika berjejaring itu, manfaatnya apa sih yang jadi sangat positif buat pergerakan teman-teman di Kupang? Yang apa tadi Kang Ibu? Nggak Yang fokus. menjadi sangat positif gitu loh, bisa ditiru, bisa dikerjakan juga di Kupang. Apa ya, jadinya tuh kayak kita lebih kembali ke motonya pendaki Indonesia, persahabatan terengkuh, persahabatan terjalin, persahabatan terengkuh, persahabatan terjalin, persaudaraan terengkuh. Nah, jadi kita memaksimalkan itu moto PI itu. Jadi di Kupang kita nggak cuman kayak mendaki aja atau kita cuman kemah aja, enggak. Jadi kita masuk juga ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu nih pendaki Indonesia ada nih di Kupang. Terus kita tuh berbaur juga sama masyarakat. Jadi enggak cuman semerta-merta mereka cuman kegiatannya di alam doang. Nah, kalau ngomong tentang alam itu kan luas. Nah, untuk masyarakat pun bagian dari alam. Jadi kita untuk sesama manusia ya lingkungan, tempat tinggal, lingkungan sekitar ya. Jadi dampak positifnya tuh benar-benar berasa. Ya yang kayak gitulah. Ya sih lebihnya kayak itu, Bang Ibu. Ya, oke deh. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mendengarkan dari jauh gitu kan? Kita sapa dulu, ada yang di Kalimantan, ada yang di Palu gitu kan. Hai semuanya. Ya nih dari timur ke barat, nyatu dah kita semua nih dari PI. Jadi
aku tuh sebenarnya bangga banget jadi bergabung jadi salah satu anggota pendaki Indonesia. Karena apa ya, sekalipun cuman virtual, tapi kayak care banget semua satu dengan yang lain. Jadi pesannya tuh kita tetap jaga silaturahmi, terus tetap solid, tetap kompak, ya saling support lah kita sesama Korwil di mana aja. Bangga lah jadi bagian dari keluarga besar pendaki Indonesia. Bukan kayak teman aja sih, udah lebih jadi saudara kita. Sekalipun ketemu sama Kang Iboy baru sekali waktu di Kelangon doang. Sama Iya. Kang Budi juga. Ya, kebanyakan semuanya tuh ketemu waktu pas di Kelangon itu waktu Gatnas 2017. Iya. Tapi Gimana? Tapi jadinya gimana? baru sekali ketemu aja chemistry-nya tuh udah dapet banget. Iyalah, kita punya hobi yang sama kok waktu itu, bisa Punya berkumpul, sama. terus saling percaya. Itulah yang saya rasakan dari dulu ketika kita ngomong, datang, ketemuan, nggak kenal, jadi deket, dan itulah yang semoga bisa terpelihara dengan bagus di teman-teman dan pergerakannya jadi makin asik. Saya 2016 sebetulnya agak lama tuh, sering bolak-balik juga ke Kupang pada waktu itu. Cuma urusannya bukan urusan naik gunung pada waktu itu, urusan yang lain. Itu awal-awal dulu banget. Nah, ini sekarang mumpung ada yang lainnya nih, kita sapa aja nih, ajakin ngobrol. Ada Kang Ijo nih, Kang Budi. Halo Ya, Kang Kang Budi. Budi. Monitor nggak Kang Budi? Sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Kang Budi. Malam. Kang, ada tambahan-tambahan sedikit Kang mengenai peran perempuan dalam komunitas. Pandangan Kang Budi seperti apa sih selaku founder melihat pergerakan perempuan hingga saat ini? Ya, kalau di waktu-waktu terus kita juga lihat persentase ya untuk perempuan kayaknya semakin seiring dengan waktu semakin banyak yang mereka tertarik dan aktif di dalamnya kayak gitu, dan mereka juga jadi motor bagi PI gitu di berbagai wilayah, bahkan beberapa juga koordinator wilayahnya itu dipegang oleh perempuan, dan mereka juga begitu aktif tidak cuma dalam pendakian tapi justru dalam masalah kegiatan sosial dan kemanusiaan. Itu sungguh suatu hal yang luar biasa, dan buat saya sendiri itu takjub juga buat mereka gitu, bagaimana mereka bisa berbagi waktu ya, pekerjaan, kegiatan sosial, juga aktivitas yang lain yang pastinya banyak hal yang harus dilakukan. Dan satu hal yang bikin saya juga bangga dan merasa terhormat tuh terhadap mereka mau melakukan kegiatan-kegiatan juga mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kadang kita juga mengeluarkan biaya-biaya sendiri untuk hal-hal yang sifatnya aksi sosial maupun yang lainnya. Padahal di PI sendiri kan mereka artinya ada reward gitu loh dari PI itu sendiri, tapi mereka dengan ikhlas dan penuh semangat mereka lakukan semua itu dengan kesadaran yang tinggi. Nah, itu yang buat saya itu suatu hal yang merupakan sebuah hal yang paling membanggakan dan juga patut kita syukuri. Seperti itu Kang Iboy. Iya. Terima kasih Kang Budi atas undangannya. Kita sudah tersambung lagi dengan seseorang dari Bandung, Mojang Priangan, ada Mbak Ipe.
Halo Mbak Ipe. Mbak Ipe sudah bisa masuk Mbak Ipe? Kak Hanifah? Halo. Suaranya nggak ada Mbak Hanifah. Suaranya hilang. Kita coba lagi sambil menunggu Mbak Ipa masuk suaranya. Mungkin tidak usah pakai headset saja Mbak Hanifah, pakai laptop. Tidak punya. Nah, Oke, sudah jelas suaranya. Nah, Udah ada suaranya. iya, ada pisan suaranya jelas. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Sebentar. Iya, jangan dulu kabur tuh. Gimana sih, Mbak, waktu itu bisa ketemu sama rombongan pendaki Indonesia? Dan tahun berapa Ya, waktu itu teh? waktu itu teh tahun 2016 sih, tepatnya diajak sama teman gitu. Sama Kang Andi. Sama Kang Andi diajak buat ayo ngumpul-ngumpul aja dulu, ngopi-ngopi aja dulu. Tahu-tahu ngobrol-ngobrol, klop taunya gitu ya, frekuensi. Jadinya ya udah ikut gabung aja. Sama asik-asik juga sih anak-anaknya juga. Iya. Keluarga ngizinin tuh keluarga pada waktu itu. Ngizinin sih, tapi agak awalnya sih emang enggak. Soalnya kan cowok semua ya. Ceweknya kan beberapa, cuman bayi Bandung mah enggak kebanyakannya cowok. Jadi ya seiring berjalan waktu sih diizinin juga, udah tahu anak-anaknya kayak gimana, sering ke rumah juga. Jadi ya sok-sok aja gitu. Nah, terus kan sekarang udah bekerja nih, terus berkeluarga. Mengatur waktunya kayak gimana sih antara komunitas dan pekerjaan? Dari dulu sih waktu 2016 juga udah mulai kerja. Jadi kalau misalnya lagi ada waktu senggang, libur, terus pulang kerja, bisa ngopi-ngopi gitu. Bareng ya teman-teman gitu lah. Papa Boim juga kan tahu ya. Iyalah, begitulah. Gitu kan yang lain belum tahu. Gitu. Iya. Nanti saya Januari ke Bandung loh, tenang aja. Kita ngopi-ngopi di Bandung. Oh siap, ditunggu. Terus kalau sekarang sih udah berkeluarga, jadi ngatur waktunya paling agak sulit juga sih, soalnya anak-anak Bandung juga sekarang yang lain pada kerja, terus udah pada kerja sebagian, terus udah berkeluarga juga. Jadi ngatur waktunya paling kalau misalnya ada 1 bulan nih tanggal merah, kita sempetin kumpul-kumpul bareng gitu. Paling kumpul biasa sih di base camp gitu ya, di rumah Kang Regi gitu. Enak tuh. Suka ketemu sama itu enggak yang rombongan-rombongan yang telah dahulu bergabung kayak Mbak Kiki, Mang Epul, Racun? Jarang kalau sama si Abah Epul ya, sama Bunda Kiki juga jarang sekarang. Soalnya kan memang lagi pada sibuk, apalagi pas lagi pandemi kayak gini kan susah. Kalau biasanya ngumpulnya kan di Muhammad Toha gitu kan, di Kue Balok gitu. Tapi kan selama pandemi jadi udah jarang kumpul juga sih, sulit mengatur waktunya kalau pas lagi pandemi gini. Nah, pengalaman seru apakah tadi selain cuma perempuannya cuma seorang gitu kan? Maksudnya masih sedikit waktu itu, apalagi pengalaman serunya bareng sama teman-teman PI Bandung atau pendaki Indonesia lainnya? Kalau pengalaman serunya sih banyak ya Bapak Boim. Paling kalau misalnya ya yang nggak akan kelupa mah waktu ke itu sih, ke PI, kita datang ke anniversary Jakarta Raya tuh. Pas cuma berempat gitu kalau nggak salah. Datang ke sana, ya namanya juga ya baru ke kota gitu kan.
ngajak Oke. si Wisnu tuh si Otan. Iya. Ya gitu gitulah pas waktu ke sana, nyampe sana udah kemalaman banget. Pas pulang tahu-tahu, tenda yang harganya lumayan mahal ketinggalan di bis, gara-gara ketiduran kita semua di bis. Nyampe-nyampe kita Wow. di Cileunyi. Ya ampun. Itu sih, tapi jauh banget. Iyalah. Tapi kalau misalnya waktu yang paling berkesan banget waktu 2016 sih, waktu gathering pertama ke Jogja. Oh iya, Waktu Gatnas ke Jogja. rombongan besar itu karena waktu itu banyak yang ngumpul kan, ketemu hampir dengan semuanya, Iya, nggak usah jalan-jalan ke luar pulau, tapi pada berkumpul satu tempat. Ya semoga tahun depan kita bisa ngumpul di Jawa Tengah. Rencananya amin. teman-teman bakal ngadain Gatnas juga. Amin, amin. Eh, kita lihat nih, kok dari tadi pada diem-diem ya, yang di room ini nggak ada yang mau nanya kek. Iya. Cuma ngomong salam kenal, oke, dari Ahmad Zulfikar, salam kenal juga semuanya, dari Mas Royhan, salam kenal juga, begitu. Sepertinya pada malu-malu nih teh. Kenapa ya? Iya, nggak Apa tahu nih. Ayo atuh bertanya apa yang harus ditanya. eh, eh, apa jangan-jangan lebih suka pada ngejapri nih daripada bertanya di umum gitu? Iya sih kayaknya sih kayak gitu sih kebanyakan ya. Hmm, betul. Nah, eh, pesan aja nih. Apa sih pesan untuk generasi muda saat ini, khususnya perempuan nih, yang suka mendaki, bekerja, dan berkomunitas? Kalau pesannya sih kerja tetap kerja karena kalau kita nggak kerja nggak akan bisa liburan ya. Nggak akan bisa menghasilkan uang, berlibur tetap berlibur gitu. Jadi kalau misalnya tetap jaga diri, terus yang utama sih jaga diri sama kesehatan sih kalau sekarang mah. Jadi pesannya mah nggak banyak sih Bang, cuma itu doang. Jaga diri, Oke. terus jaga lingkungannya juga, jangan dari awal pas tahu bersih, tahu-tahu sekarang jadi kotor gitu kan karena sampahnya. Jangan lupa ya kayak gitu sih, nggak banyak. Hmm, Kerja jangan oke. ditinggalin. Kalau sempet liburan, kalau enggak ya udah tunggu libur aja. Iya. Oke. Ini bersama kita ada juga nih yang dari mana? Ah, ini udah dari Jakarta, dari Pati. Gimana kabarnya Pati? Pati dengan siapa nih? Oh, akun Pati kayaknya mati nih. Sekarang kegiatan teman-teman Bandung ngapain aja nih teh? Paling teman-teman Bandung kemarin-kemarin sih lagi ngerencanain ada acara, tapi masih belum sih, masih jauh gitu. Baru-baru Oh ada rencana gitu. juga sih, baru ngumpul-ngumpul doang. Hmm, oke. Selebihnya Nah, anak-anak sih pada lagi sibuk, lagi pada kerja, ngejar karir gitu kayaknya mah. iya, masalahnya ngejar resolusi 2021 tinggal beberapa hari lagi gitu kan. Iya, Gitu. Sambil nentuin tahun baruan di mana dengan siapa kan itu yang pada bikin bete mungkin. Tapi itu nggak kayak mungkin. gitulah. Saya yakin teman-teman di Bandung lebih progresif Ya, gitu, tetap bergerak. Kita sapa nih, ada Mbak Nisha. Halo Mbak Nisha. Ya, halo. Uh, Gimana kabarnya Teh? Oh, Selamat Hari Ibu ya untuk semua ibu dan semua perempuan yang belum menjadi ibu-ibu. Tenang aja. Gimana sih terima kasih. Salam semuanya. Selamat Hari Ibu juga. ya, ngelihat salam Tuhan. juga. jadi mau nanya gini, gimana sih melihat sekarang kan sudah mulai banyak nih perempuan di Pendaki Indonesia.
Gitu. Kesannya teknisnya kayak gimana nih dengan pergerakan yang saat ini? Kalau saya kan juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terjun langsung gitu ketemu sama teman-teman semuanya. Cuman insya Allah sih standby kalau ada yang misalkan japri apa ya, mau nanya apa, kita insya Allah bisa jawab. Terus kalau menurut saya sih kalau untuk perempuan PI, saya pikir perempuan PI itu penyeimbang para pria PI, para pria PI. Jadi misalkan apa ya, misalkan ada berembuk apa, masalah apa, biasanya perempuan akan lebih ngademin suasana gitu. Soalnya kan kalau perempuan itu lebih ke apa ya, lebih kerasa dan dia lebih kenyaman. Jadi kalau misalkan menemukan sesuatu hal yang gak nyaman, pasti para perempuan akan bersuara. Betul para perempuan? Ya gitulah. Apa kabar Ipe? Alhamdulillah. Baru ngeliat lagi. Iya, udah lama ya nggak ketemu ya. Iya, di Gatnas Bandung ya kita. Kalau untuk sama Mbak Jessi, saya belum ngerasa pernah ketemu langsung ya. Mbak Jessi, salam kenal ya Mbak Jessi. Iya, salam kenal Tenisa. Kita cuman Ya. koordinasi doang sih Teh sama Tenisa. Ya, Minta duit mulu. Ya. Ya gitu. Sama ini lagi Teh, kan ditanyain dulu kayak tadi kan banyak yang mintain duit, banyak yang nanyain curhat macam-macam bagaimana mengelola Korwil dan ngurus keuangan. Ngelayanin teman-teman seperti apa sih? Maksudnya repot atau enggak, waktunya kayak gimana, seperti apa Teh? Kalau untuk teman-teman sih insya Allah masih bisa ke-handle. Tapi mungkin misalnya kalau pas deket acara memang itu agak ada kewalahan. Misalnya kayak kemarin Gatnas atau misalkan PI mengeluarkan merchandise itu lumayan tuh. Cuman ya insya Allah sih semua bisa ke-handle. Dan lagi pula biasanya gini, entah mereka kenal sama aku atau enggak langsung, pernah lihat profilku atau enggak, alhamdulillah sih orang-orang yang say hi ke aku, alhamdulillahnya semuanya sopan-sopan, baik-baik gitu. Jadi insya Allah masih aman lah, terkendali. Jadi masih aman, terkendali, dan masih asik semuanya. Nah, Ya. kita tadi banyak juga nih yang izin meninggalkan ruangan, nggak bisa sampai akhir karena masih pada bekerja, ada yang shift malam juga, gitu kan. Saat ini kita sudah ada 16 orang nih yang masih bersama kita. Terima kasih sudah aktif. Kemudian ada yang mau di sini, ada juga Kang Budi dan teman-teman yang lainnya. Mungkin mumpung ketemu satu waktu, ada yang mau ditanyakan kali tentang pendaki Indonesia, tentang perempuan, tentang pergerakan, tentang macam-macam lah. Silahkan digunakan waktunya dengan sangat leluasa dan bijaksana. Kalau misalnya nggak ada, saya bakal nanya nih. Oke, sepertinya masih pada malu di sini untuk bertanya. Kita lihat siapa ya yang bisa ditanyain lagi. Mas Royhan monitor nggak nih Mas Royhan nih? Gimana kabarnya Bandung? Bandung. Tasik. Halo, Om Boim ya. Selamat malam teman-teman semuanya.
Mas Rohan ini kemarin ikut jungle MGC. Cross. Ya, Bisa cerita dong Mas, kayak gimana? ya untuk acaranya sih seru. Untuk acaranya MGC ya. Karena itu adalah salah satu acara untuk para penggiat alam bebas ya, khususnya di Gunung Hutan. Ini saya juga baru ngumpul di sekretnya Parahita dengan teman-teman sebagian peserta MGC gitu. Masih di Tasikmalaya saya. Gitu Om Boim. Iya. Selamat istirahat, selamat berjaring dengan teman-teman semua. Kita sekarang ngomongin perempuan lagi nih. Ya, silakan Om. Ya. Standby. Nah, jadi grogi. Mbak Jessy punya impian nggak ngadain Gatnas di Nusa Tenggara Timur? Halo Mbak Jessy. Iya Kang Iboy. Ini kita mati punya lampu juga di Kupang. Ya ampun, maaf. Oke. Iya, jadi kameranya nggak on. Gelap Gak soalnya. apa-apa, tenang aja. Semoga kok yang ditanya pada mati lampu ya, tadi stasiun Bogor mati lampu. Sekarang Ya, nih Kupang pas mati lampu. hujan, tiba-tiba hujan mati lampu dong kita di sini. Nah, pengen gak sih ngadain atau mengelola Gatnas gitu di Nusa Tenggara Timur? Sebenarnya pengen ngadain Gatnas juga, cuman bisa nggak, kejauhan nggak, mikirnya gitu. Soalnya akses ke sini kan lumayan jauh, butuh biaya yang besar gitu. Sedangkan sebagian besar keluarga pendaki Indonesia itu adanya di baratnya Indonesia paling banyak. Oke. Wah, terima kasih nih atas pengertiannya. Tapi biasanya pada pengen keluar kok biasanya. Pengen ke Kupang. Pengen sih teman-teman semuanya sih kita ngumpul di Kupang juga pengen. Cuman ya kita juga mikirnya kayak gitu. Apa teman-teman keluarga kita, saudara-saudara kita itu semua bisa ke sini nggak? Takutnya kegiatan nasional tapi kan nggak seramai biasanya gitu. Karena terkendala akses gitu. Ngomong-ngomong di sana udah jam 11 ya? Jam 10. Oh, jam 10. Beda 1 jam berarti ya? Iya, beda sejam. Oke. Masih melek juga jam segini. Terus dari Kupang kita tanya ke Bandung lagi nih. Bandung, kalau ada acara yang maksudnya lagi tahun depan tuh ngadain acara apa sih Bandung yang direncanakan sama teman-teman? Paling kalau buat acara sih kayaknya buat kesilaturahmi beberapa korwil deh kalau buat acara rencananya sih gitu. Jadi udah lama nggak ada kemcer kayak gitu kayak kemarin-kemarin lagi. Jadi insya Allah kita mau ngadain acara kemcer silaturahmi lagi lah gitu. Buat lebih dekat lagi. Soalnya udah beberapa tahun juga sih udah 2020 terhambat sama COVID juga kan 2019 2020. Jadi insya Allah kita mau ngadain tahun depan. Oke, sip. Semoga bisa terlaksana semuanya. Insya Allah, lancar amin. jaya. Amin. Gitu. Nah, teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Karena tidak ada yang bertanya juga. Forumnya kita tutup lebih cepat saja karena di Indonesia Timur sudah jam 10, di Indonesia Barat baru jam 9. Dan terima kasih sudah bergabung bersama program Metamorfosa Pendaki Indonesia. Kita akan bertemu lagi di minggu depan pada jam yang sama. Kemudian semoga stasiun-stasiun perelay acaranya itu tidak mati lampu lagi kayak tadi. Mohon maaf atas segala kekeliruan ataupun teknis-teknis yang sempat mengganggu ketidaknyamanan teman-teman dalam berkegiatan. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam pendaki.
Indonesia. Oke. Terima kasih sampai- semuanya. ya. Terima kasih TIP. Makasih Dadah Mbak semuanya. Yesi, Teh Nisa, Makasih Kang makasih. Ya. Makasih Teh Sama-sama, Nisa. dah. Makasih ya. Ya, makasih Ya. semuanya. semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.